Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Sylvia dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 34. Hari ini saya ingin menerangkan atau menjelaskan bagaimana pengelolaan air di PDAM atau bagaimana proses perjalanan air bersih di PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, hingga sampai ke rumah kita. Seperti yang kita tahu, tiap hari kita beraktivitas menggunakan air mulai dari mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Lalu dari semua itu, bagaimana perjalanan panjang yang harus dilalui air bersih tersebut, mulai dari sumbernya yang berada di mata air, sungai, danau, ataupun gunung, hingga sampai ke rumah kita. Berikut ini penjelasannya. Air baku dari PDAM yang berasal dari sumber air tidak semerta-merta dapat langsung digunakan untuk kebutuhan air bersih di dalam bangunan. Air tersebut terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Untuk menjaga kualitas dari air baku tersebut, biasanya air akan mengalami proses pengolahan. Pengolahan ini secara umum dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara fisika, kimia, dan biologi. Pengolahan secara fisika ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sifat mekanis dari air tanpa tambahan zat kimia. Contohnya yaitu adalah pengendapan, absorpsi, dan filtrasi, dan juga lainnya. Lalu kalau misalnya pengolahan secara kimiawi, tentu saja dengan penambahan zat kimia seperti tawas, klor, dan lain-lain, yang biasanya untuk menyisihkan logam-logam yang berat yang terdapat atau yang terkandung di dalam air. Sedangkan pengolahan secara biologi dengan memanfaatkan mikroorganisme tertentu yang dapat membantu menjernihkan air. Lalu PDAM di Indonesia ini umumnya menggunakan instalasi pengolahan air atau IPA secara fisika dan kimiawi. Pada dasarnya pengolahan air tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah intake building. Sesuai dengan namanya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Selanjutnya air akan masuk ke dalam bak besar sebelum dipompakan ke water treatment plant. Lalu yang kedua yaitu water treatment plant atau WTP. WTP ini merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian pengolahan STP yang membuat air menjadi layak digunakan. Adapun bagian dari STP ini yaitu yang pertama koagulasi. Koagulasi ini merupakan bagian pertama yang kita kenal dengan bak koagulasi. Di bak ini air akan didestabilisasi dari partikel koloid atau kotoran. Proses destabilisasi ini dapat dilakukan secara kimiawi dengan penambahan zat tawas atau aluminium sulfat, maupun dengan cara fisika yaitu dengan rapid mixing atau pengadukan cepat, hidrolis atau terjunan atau hydraulic jump, dan secara mekanis batang pengaduk agar tawas bercampur merata dengan air. Selanjutnya terdapat flokulasi. Proses selanjutnya adalah flokulasi untuk membentuk dan memperbesar flok atau kumpulan kotoran. Prosesnya air akan diaduk perlahan agar tawas yang bercampur di air dapat mengikat partikel kotoran dan membentuk flok yang lebih besar agar lebih mudah mengendap. Lalu selanjutnya sedimentasi. Setelah flok terbentuk atau biasanya berbentuk lumpur, air akan masuk ke bak sedimentasi, di mana berat jenis flok yang lebih berat akan otomatis mengendap di dasar bak dan air bersih dapat terpisah dari lumpur. Lalu selanjutnya terdapat filtrasi. Setelah air terpisah dari lumpur, air akan disaring lagi agar benar-benar bersih dengan dimasukkan ke bak filtrasi. Bak filtrasi dapat menggunakan teknologi membran, namun dapat pula disubstitusi dengan media lainnya seperti pasir dan kerikil silika. Proses ini dilakukan dengan bantuan gaya gravitasi. Selanjutnya desinfeksi.
Setelah proses pengolahan selesai, biasanya juga dilakukan proses tambahan disinfeksi berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, pemabasan, dan lain-lain untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung di dalam air. Selanjutnya, reservoir. Setelah air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan. Untuk mengalirkan air biasanya digunakan pipa HDPE dan pipa PVC. Untuk lebih menghemat biaya pembangunan dan operasional, biayanya instalasi pengolahan air atau IPA dibangun di daerah yang cukup tinggi atau bukit atau gunung, sehingga dapat menghemat penggunaan pompa air karena dapat dialirkan dengan gaya gravitasi. Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, biasanya air akan ditampung lagi di reservoir di tempat daerah sebelum dipompakan ke rumah dan bangunan. Begitulah sekiranya penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata, mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.